Ya, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan masih bareng-bareng mencari hal-hal yang inspiratif yang bisa kita gali bersama-sama untuk menambah ilmu kita. Ya. Nah, kebetulan begini teman-teman, minggu kemarin saya dapat souvenir dari seorang sahabat yang ketemu, dan dia ngasih saya souvenir. Nah, souvenirnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, ternyata ini adalah sabun transparan ya. Nah, menurut saya ini cukup unik. Oke, berdasarkan video yang tadi kalian simak, oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang pembuatan sabun transparan. Katanya ini salah satu usaha yang sangat menjanjikan. Sebelum itu, Ibu akan paparkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, metode pembelajaran yang kita pakai yaitu PBL, Problem Based Learning. Dengan metode ini, Ibu harapkan 3 poin utama. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan sabun transparan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi alat yang digunakan dalam pembuatan sabun transparan. Dan yang ketiga, dapat menganalisis langkah-langkah atau prosedur yang dapat digunakan dalam melakukan pembuatan sabun transparan. Jadi tujuannya ada apa? Ada berapa tujuannya? 3.
yang digunakan dalam pembuatan sabun transparan yang pertama itu asam stearat 20 gram yang fungsinya itu untuk menstabilkan busa. Yang kedua, gliserin sebanyak 10 ml yang fungsinya untuk melembabkan kulit atau sebagai pelembab. Yang ketiga di sini ada Aquades sebanyak 25 ml yang fungsinya itu sebagai pelarut. Yang keempat ada gula sebanyak 25 gram yang fungsinya untuk transparansi sabun. Ada NaOH 9,5 gram untuk proses sablonifikasi. Ada TCO 50 ml menambahkan sebagai pelembab. Dan yang terakhir ada alkohol 30 ml untuk itu sebagai pelarut. Oke, mungkin barusan itu adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun transparan. Mungkin ada yang mau bertanya untuk bahan-bahannya? Yang mau bertanya atau menanggapi katanya silakan. Ya, Mbak. Ngomong dulu mana? Untuk Aquades menggunakannya 25 itu satu lagi. Jadi dan Sebanyak 2 kali untuk gula dan NaOH. Boleh ya. Tadi pemaparan yang pertama oleh kelompok 3 terkait tentang apa? Tambahan. Yuk kita simak bersama. Bahannya itu apa aja? asam stearat. Satu katanya asam stearat. Kedua NaOH. Gliserin. Gula. Soda. Aquades. Sama ya. Oke, next selanjutnya presentasi yang kedua pemaparan oleh kelompok siapa? Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil analisa dari video tadi, yaitu video pembuatan sabun transparan. Ada yang pertama, langkah-langkah pembuatan sabun transparan itu ada siapkan alat dan bahan. Yang kedua, melarutkan gula. Yang ketiga, melarutkan NaOH. Baik, ada yang ditanyakan? Itu pemaparan dari kelompok. Oke, silakan kita mau bertanya. Di situ tanya. Ya. Ya, untuk pertanyaannya, adakah jeda waktunya untuk memasukkan bahan-bahan yang tadi yang disebutin? Ada di tadi kan kita kan panaskan asam stearat, ya kan? Itu panasan dulu sampai suhu 80 derajat Oke. pakai termometer. Nanti habis itu sudah 80 derajat langsung ditambahkan dengan TCO dan NaOH dengan temperatur 300 derajat 300 watt. Ada? Ada lagi? Cukup, terima kasih. Oke, itu penambahan ya. Oke, kita sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Noah Rahmat Sidik. Yang kelima panci. Dan yang keenam ada kaca ROG, yang ketujuh spatula, dan yang terakhir ada cetakan. Oke, cukup dari saya. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya? Yuk, silakan kelompok terakhir mau mempresentasikan tentang alatnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan, menanggapi atau bertanya. Silakan. Ya silakan Rifan. Rifan terlebih dahulu, nanti Rifan Fani. Oke, next. Oke, baik. Izin bertanya. Tadi dari sebelum kelompok alat, Ya. itu kan prosedur Ya. di mana di situ disebutin termometer. Ya. Itu apa bisa buat sabun tapi nggak pakai termometer? Boleh tapi lebih baiknya
liquid, nah itu akan mengental dan berubah warna menjadi putih. Nah kemudian nanti ditambahkan dengan alkohol untuk membuat transparasi si sabunnya. Nah stres ini ketika udah stres, kamu bisa menambahkan zat aditif. Boleh itu pewarna, boleh itu pewangi, atau bahkan tidak menggunakan keduanya pun boleh. Karena bahan aditif itu baik ditambahkan atau tidak mempengaruhi prosesnya. Nah, jangan lupa yang paling penting siapa? Asam stearat. Tadi kalau nggak salah Sari nanya ke ibu, asam stearat buat apa sih? Yuk yang membahas bagian bahan siapa tadi? Oke, apa? Kalau tadi di awal ada tes awal pembelajaran, sekarang kita ada tes akhir pembelajaran. Silahkan kalian buka aplikasi Quizizz di handphone masing-masing. 3, 2, 1, ini Enggak